Nurul Fajrin. Kami dari Manfaat Bantul. Di sini kami akan menyampaikan hasil penelitian kami yang berjudul Kajian Profil Literasi dan Pelaksanaan Siswa sebagai Upaya Alternatif Pendukung Ketahanan Ekonomi. Studi kasus Desa Kadorejo, Baroeno, Bojonegoro. Pandemi COVID-19 telah menjadi pemicu terjadinya krisis ekonomi di seluruh daerah Indonesia. Namun, terdapat sebuah desa yang perekonomiannya tidak terdampak akibat pandemi ini, yaitu Desa Kadorejo, Baroeno, Bojonegoro, Jawa Timur. Di Desa Kadorejo ini, masyarakatnya mampu mengoptimalkan peran Ziswaf sebagai ketahanan ekonomi masyarakatnya, Sehingga adanya krisis di desa secara umum tidak begitu berpengaruh bagi penduduknya. Melihat perekonomian masyarakatnya yang cenderung stabil di masa pandemi ini, maka peneliti tertarik untuk menggali informasi lebih lanjut dengan harapan dapat menjadi contoh dan solusi bagi daerah yang lain. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian tentang kajian profil literasi dan pelaksanaan siswa sebagai upaya alternatif pendukung ketahanan ekonomi, studi kasus Desa Kadorejo, Baroeno, Bojonegoro. Yang pertama, bagaimana sistem literasi Ziswaf yang diterapkan di Desa Kadorejo, Baroeno, Bojonegoro. Yang kedua, bagaimana sistem pelaksanaan Ziswaf yang diterapkan di Desa Kadorejo, Baroeno, Bojonegoro. Yang ketiga, bagaimana peran Ziswaf untuk mendukung ketahanan ekonomi masyarakat di Desa Kadorejo, Baroeno, Bojonegoro. Sementara itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab seluruh rumusan masalah yang telah dipaparkan. Pada penelitian kali ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Manfaat Bantul dan di dua dukuh, yakni Dukuh Kramden dan Dukuh Mandek di Desa Kadorejo, Baroeno, Bojonegoro, Jawa Timur. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer yang dikumpulkan dan diambil langsung oleh peneliti dari narasumber yang berada di Desa Kadorejo, Baroeno, Bojonegoro, Jawa Timur, yakni bagian ambil zakat, Ketua RT, 480 kepala keluarga sebagai masyarakat yang berperan sebagai muzaki dan mustahik. Selain itu ada pula sumber data sekunder, yakni berupa dokumen jumlah mustahik, dokumen jumlah muzaki, dan sumber dana alokasi pada zakat produktif. Metode perolehan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara terstruktur dan tak terstruktur. Teknik validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber, sementara itu teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut gambaran umum masyarakat di Desa Kadorejo, Baroeno, Bojonegoro. Sementara itu, masyarakat di Desa Kadorejo ini banyak yang menempuh pendidikan pesantren setelah tamat SMA, sehingga sebanyak 388 kepala keluarga atau 81% paham dan tahu mengenai tujuan dan fungsi Ziswaf. Hal ini pula yang membuat mayoritas masyarakat di Desa Kadorejo, yakni 367 kepala keluarga atau 77%, lebih memilih menghitung sendiri zakat yang akan dikeluarkan secara benar sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Selain itu, tokoh yang memberikan pemahaman Ziswaf di Desa Kadorejo ini terdiri dari ulama dan tokoh agama yang banyak memberikan pemahaman Ziswaf melalui kegiatan rutin majelis taklim. Pelaksanaan Ziswaf di desa ini terdiri dari penghimpunan dan penyaluran. Penghimpunan infak dan sedekah dilakukan pada saat kegiatan keagamaan yang dibedakan menjadi 3, yakni tahunan, bulanan, dan mingguan seperti yang tertera pada tabel. Yang kemudian hasilnya akan dihimpun dan dikelola oleh amir masjid. Selanjutnya adalah penyaluran hasil Ziswaf. Terdapat 3 kategori yang menjadi penerima hasil Ziswaf, yakni yang pertama adalah fakir miskin sebanyak 60%, ibnu sabil sebanyak 20%, dan ghorim sebanyak 20%. Untuk wakafnya sendiri, biasanya masyarakat menyalurkannya dalam bentuk tanah yang kemudian diubah menjadi lahan pertanian, diniyah, dan TPQ Al-Falah. Bentuk penyaluran Ziswaf sebagai upaya ketahanan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data tersebut, bentuk penyaluran Ziswaf sebagai upaya ketahanan ekonomi masyarakat memiliki 3 bentuk, yakni tanah wakaf, uang tunai, dan kambing. Tanah wakaf kemudian akan dialokasikan dalam bentuk lahan pertanian. Sasaran penerima tanah wakaf berupa lahan pertanian ini adalah masyarakat miskin, khususnya buruh tani. Tujuan tanah wakaf ini yaitu untuk meningkatkan penghasilan keluarga yang terbilang kurang mampu, dan hasilnya akan dibagi 2 antara penggarap dengan masjid. Adapun bentuk penyaluran selanjutnya yaitu berupa uang tunai untuk masyarakat miskin. Tujuan diberikannya uang tunai ini yaitu sebagai modal untuk menanam padi di musim berikutnya. Selain itu, bentuk penyaluran Ziswaf produktif lainnya yaitu hewan ternak berupa kambing. Sasaran penerima hewan ternak kambing ini adalah masyarakat miskin yang memiliki keahlian berternak guna mendapatkan penghasilan tambahan selain dari pertanian.
Bukti ketahanan ekonomi masyarakat di dua dukuh Desa Kadungrejo, Baurno, Bojonegoro yakni ditunjukkan oleh perubahan jumlah mustahik yang sebelum mendapatkan bantuan Ziswaf berjumlah 190 orang dan setelah mendapatkan bantuan Ziswaf menjadi 140 orang. Selain itu, rata-rata pendapatan masyarakat di kedua dukuh tersebut juga meningkat. Di Dukuh Krandon yang sebelumnya memiliki rata-rata pendapatan 700.000 kemudian berubah menjadi 1.200.000 pada saat setelah mendapatkan bantuan Ziswaf. Untuk Dukuh Mandek juga terjadi perubahan, yakni pada saat sebelum mendapatkan bantuan Ziswaf, rata-rata pendapatan masyarakatnya adalah 625.000, namun pada saat setelah mendapatkan bantuan Ziswaf, rata-rata pendapatan masyarakatnya menjadi 1.500.000. Dari data yang peneliti dapatkan mengenai luas tanah wakaf yang dimiliki Desa Kadungrejo tersebut, setiap tahunnya bertambah. Hal ini dijadikan salah satu strategi yang dimanfaatkan oleh Desa Kadungrejo dalam meningkatkan ketahanan ekonomi bagi masyarakat yang masih tergolong kurang mampu. Lulusan A 2012, ketahanan ekonomi pedesaan harus dibangun dengan bertumbuh pada nilai tambah yang terkandung dalam hasil pertanian dan sumber daya lainnya yang dapat diambil melalui penerapan teknologi, proses dan operasi. Nilai tambah yang diperoleh berbanding lurus dengan banyaknya tahapan atau tingkat teknologi yang diterapkan. Salah satunya adalah pendaya gunaan tanah wakaf dan optimalisasi fungsi masjid sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan. Yang pertama, tingkat pemahaman literasi masyarakat mengenai Ziswaf berbanding lurus dengan tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau yang biasa dikenal dengan Ziswaf. Pada penelitian kali ini, pemahaman masyarakat mengenai Ziswaf di Desa Kadungrejo, Baurno, Bojonegoro mayoritas paham dan tahu mengenai tujuan dan fungsi Ziswaf, yakni 388 orang atau 81%. Tokoh yang berperan dalam memberikan pemahaman Ziswaf yakni ulama, tokoh agama, ketua RT, dan kepala keluarga serta sasaran utama informasi pemahaman Ziswaf yakni masyarakat umum, kepala keluarga, dan remaja. Sistem pelaksanaan Ziswaf yang terstruktur dan baik dapat menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat yang tergolong kurang mampu. Berdasarkan penelitian ini, sistem pelaksanaan Ziswaf yang terjadi di Desa Kadungrejo, Baurno, Bojonegoro, yakni terdiri dari penghimpunan dan penyaluran. Untuk penghimpunan infak dan sedekah dilakukan pada saat acara keagamaan yang dapat dilakukan tahunan, bulanan, maupun mingguan. Karena mayoritas masyarakat profesi sebagai petani yaitu 432 kepala keluarga atau 90%, maka besarnya pemasukan zakat, infak, dan sedekah bergantung pada hasil panen masyarakat. Dalam penyalurannya, golongan yang berhak menerima bantuan Ziswaf terdiri dari 3 golongan, yaitu fakir miskin 60%, ghorim sebanyak 20%, dan ibnu sabil sebanyak 20%. Dalam pelaksanaannya, muazin, bilal, dan guru ngaji dimasukkan ke dalam golongan ibnu sabil. Menurut penuturan Kepala Takmir, amil tidak menjadi golongan penerima hasil Ziswaf, dikarenakan para amil di Desa Kadungrejo ingin memaksimalkan dalam proses penyaluran kepada yang benar-benar membutuhkan dan juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dana yang disalurkan ke masjid. Pemanfaatan dana Ziswaf dilakukan sebagai upaya peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat, yaitu dalam bentuk tanah wakaf berupa sawah untuk masyarakat miskin, khususnya buruh tani, uang untuk modal bertani masyarakat miskin, serta kambing untuk masyarakat miskin yang memiliki keahlian beternak. Peningkatan ketahanan ekonomi ditunjukkan dengan menurunnya jumlah mustahik antara sebelum dan sesudah diberikannya bantuan Ziswaf di dua dukuh Desa Kadungrejo, yakni sebelumnya berjumlah 190 menjadi 140 orang. Selain itu juga terdapat perubahan rata-rata pendapatan ekonomi dan meningkatnya luas tanah wakaf untuk lahan produktif. Saran pada penelitian ini adalah yang pertama, pada penelitian selanjutnya perlu dikembangkan lagi analisis ketahanan ekonomi yang lebih baik dan lengkap. Yang kedua, dalam penelitian ini perlu dilebatkan Basnas agar penelitian yang dihasilkan lebih terpercaya dan baik. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.